Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Haleluya, luar biasa karena Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Walaupun di tengah pandemi yang masih ada, saat ini kami masih boleh bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami. Dan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan dan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Allah yang layak dipuji dan
yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dan menggunakan semua anggota kita berdiri. Mengambaikan tangan ke kiri, ke kanan, depan belakang. Ya, kita mau menari dan menyanyi bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya.
bersyukur pada Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Engkau terus menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan menegakkan kebenaran firman. Mari Bapak yang tolong kami semua, kami dapatkan yang terbaik hari ini dari Tuhan. Kami dikuatkan, kami ditolong, kami diingatkan kembali, kami dimotivasi oleh Tuhan. Haleluya, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Kami percaya Engkau bekerja luar biasa di antara kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pakai yang baru yang ada di depan supaya dapat menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang baik, sehingga kami dapat jelas memahami, mengerti, dan kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih semuanya yang ada di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali, semuanya kami dijamah oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya bersukacita bisa ada di tempat ini. Terima kasih Pak Yo. Ya, sukacita sekali. Lama tidak berjumpa dan kita bisa bertemu kembali. Saya percaya Bapak Ibu semuanya kuat-kuat dan sehat-sehat semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan yang saya beri judul adalah Friends of God, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah sahabat Allah, saudara ya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan melihat secara khusus dari kitab Yakobus, khususnya pasal yang kelima. Kalau Bapak Ibu ada waktu nanti bisa dipelajari kembali khusus pasal yang kelima. Tetapi kita akan melihat juga karena Friends of God itu diambil dari Yakobus pasal yang kedua tadi ya. Jadi ada konsep tentang sahabat Allah yang ada di dalam pasal 2, dan itu akan mewarnai sebenarnya kepada semua pasal yang ada dalam kitab Yakobus. Tapi hari ini kita hanya mengambil dari Yakobus pasal yang kelima saja. Nah, saudaraku, kita ingin supaya kita semuanya dapat sesuatu yang luar biasa dari kitab ini ya. Kita akan berkenalan next lagi Kak. Harusnya saya next lagi. Nah, kita akan berkenalan dengan seorang yang bernama Yakobus sebagai penulis dari kitab ini, saudara ya. Nah, Yakobus ini kita akan beri nama atau beri julukan apa, saudara ya? Yakobus akan kita beri julukan sebagai tokoh pelaku iman. Kenapa, saudaraku? Karena Yakobuslah yang berkata kalau iman itu tanpa perbuatan, iman itu pada dasarnya adalah mati. Makanya saudaraku, kita akan beri gelar Yakobus sebagai tokoh pelaku iman. Bukan hanya percaya, nggak cukup hanya sekedar percaya, harus dibuktikan, harus ada tindakannya, harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Tidak cukup hanya percaya saja, tapi harus ditunjukkan, harus dibuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Tidak cukup saudara hanya percaya, tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1. Udah kenapa? Oh, ini sudah ada betul kan? Ya, kita baca sama-sama kan. 1, 2, 3. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, sekali lagi Yakobus mendorong kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang menunjukkan keimanan kita, menunjukkan keyakinan kita kalau kita ini sebagai orang yang percaya. Next lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kitab Yakobus itu ada banyak tema, saudara ya. Nah, kalau Anda baca dari keseluruhan pasalnya, nah kita akan bertemu dengan tema-tema yang penting untuk menolong pertumbuhan dari iman kita. Nah, salah satu sudah kita sebut tadi, satu tema yang penting adalah bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya itu menjadi sahabatnya Tuhan. Itu di pasal yang kedua. Next lagi Kak. Nah, kita akan berkenalan dengan tokoh yang disebut dalam pasal 2, yaitu siapa, saudaraku? Abraham. Abraham disebut sebagai
di situ ada bahasa Yunani, Abraham Philos Theo, artinya apa? Abraham sebagai sahabat Allah. Nah Bapak Ibu, kita semua adalah sahabat Allah. Gimana caranya Bapak Ibu dan saya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan, supaya kita ini betul-betul memahami, mengerti karakternya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, kelakuannya seperti apa, perilakunya seperti apa, supaya kita betul-betul bisa dan layak disebut sebagai sahabat Allah. Mari kita belajar saudaraku hari ini. Nah bagaimana saudaraku kita bisa menjadi sahabat Allah? Yang pertama adalah kita harus bekerja dengan tekun. Mari kita baca saudaraku Yakobus pasal 5. Kayak tadi juga nggak apa-apa, bisa karena itu kan kecil-kecil. Ya, Yakobus 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Yakobus 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kemudian, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, di bagian yang pertama kita diperkenalkan dengan satu tokoh yang namanya Ayub. Nah Ayub ini dikenal sebagai seorang yang sabar dan tekun. Firman Tuhan berkata dia ini orangnya sabar dan tekun. Ketika menghadapi penderitaan, dia sabar dan tekun sehingga saudaraku dia bisa melewati, ya, dia bisa melewati penderitaannya dan sukses kembali. Nah saudaraku yang kekasih, kita ingin belajar supaya ketika kita mengalami hal yang sama, kita juga bisa keluar dari penderitaan dan kita bisa menang. Nah saudaraku yang kekasih, Ayub sudah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang sukses sebenarnya saudara ya. Kenapa sukses? Karena dia berhasil lewati penderitaan dan dia menang. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya kita ingin melihat apa yang sedang terjadi dalam tahun-tahun kehidupannya Ayub. Di bagian kan Ayub itu dibagi 3. Kak coba lihat dulu Kak selanjutnya Kak ya. Nah kehidupan Ayub itu ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama yang ini adalah tahap dia menjadi orang yang sukses, ya, dia kaya dan sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian tahap yang kedua itu yang diceritakan di Alkitab yang sering kali kita dengar adalah dia menderita saudara. Tapi kemudian di akhir kitab Ayub kita melihat bahwa dia menjadi orang yang sukses lagi saudaraku. Bahkan kekayaannya menjadi berlipat. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ayub ini orangnya sabar dan tekun ya. Yang diberitahu oleh firman Tuhan tadi adalah di bagian yang kedua, di bagian tahap yang kedua. Dia itu ketika menderita, dia itu sabar dan tekun. Dia sabar dan tekun. Dia menghadapi penderitaannya tetap sabar, tetap tekun, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Dia melewati penderitaannya dan berhasil dan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kita harus memikirkan. Nah saudaraku, ternyata sabar dan tekun itu dalam kehidupan Ayub tidak hanya ketika dia menderita, tetapi sabar dan tekun itu juga berlaku di tahap yang pertama, di tahap yang kedua, bahkan di tahap yang ketiga. Dia orangnya sama, sabar dan tekun. Begini saudaraku, kalau orang sabar dan tekun ketika menderita, dia juga pasti akan sabar dan tekun ketika dia bekerja di tahap pertama, atau ketika dia menjalankan hidupnya di tahap pertama, dan dia menjalankan hidupnya di tahap yang ketiga. Jadi sabar dan tekun itu tidak pilih-pilih saudaraku ya. Maksudnya kalau pilih-pilih itu begini, kalau menderita aja sabar dan tekun, tapi kalau kerja nggak sabar dan tekun, nggak ya. Sabar dan tekun itu menyeluruh. Jadi kalau Bapak Ibu sabar dan tekun di satu tempat atau di satu waktu, itu akan membawa Bapak Ibu sabar dan tekun di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah kita ingin melihat, nah sekarang kenapa ya dia bisa sukses hidupnya di tahap yang pertama? Kenapa saudaraku? Karena dia juga sabar dan tekun. Dia memiliki kekayaan yang begitu besar,
dia diberkati luar biasa, itu karena dia sabar dan tekun. Dia ulah, dia sabar, dia tekun melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga kekayaannya itu berlipat-lipat, kekayaannya ditambah-tambahkan. Disebut sebagai orang yang kaya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ternyata kunci suksesnya apa, saudaraku? Sabar dan tekun. Nah, kemudian ketika dia menderita, dia juga pakai hal yang sama, saudaraku, sabar dan tekun. Dan ketika mengalami penderitaan, dia bisa melewati. Kenapa? Karena dia sabar dan tekun. Nah, kemudian saudaraku, setelah, nah ini biasanya kita agak salah persepsi di tempat ini. Nah, kalau kita membaca, akhirnya, wah, kekayaan Ayub berlipat kali ganda, itu seperti seolah-olah dia dapat rezeki nomplok dari Tuhan, gitu ya. Wah, ternyata enggak, saudara ya. Itu keadaannya seperti ini, saudara. Dan malah mulai dari nol, mulai dari nggak punya apa-apa, saudara ya. Mulai dari habis-habisan. Tapi bagaimana dia bisa bekerja kembali, melakukan prinsip-prinsip pekerjaan kembali yang sabar dan tekun tadi, sehingga saudaraku, ya, dia bisa memperoleh kekayaan berkali-kali lipat dari yang pertama. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, coba pikirkan, kalau di tahap pertama dia sukses karena sabar dan tekun, apakah di bagian yang ketiga dia tidak akan mengulangi hal yang sama? Amin, Bapak Ibu. Pasti dia akan mengulangi hal sama. Kenapa, saudara? Karena itu kunci hidup yang berhasil itu karena apa, saudara? Dia sabar dan tekun. Yuk kita katakan sama-sama, sabar dan tekun. Nah, sabar itu apa, saudara? Sabar itu proses, ada kayak waktu ya. Sabar itu berkaitan dengan waktu. Kalau tekun itu berkaitan dengan apa, saudara? Tekun bukan berarti diam. Tekun itu melakukan pekerjaannya terus berulang-ulang, saudara. Berulang-ulang, terus setia, berulang-ulang sampai berhasil. Yuk kita katakan sama-sama, tekun berulang-ulang sampai berhasil. 1, 2, 3. Berulang-ulang sampai berhasil. Kalau sabar itu apa, saudara? Ya, bertahan dalam waktu yang lama. 1, 2, 3. Bertahan dalam waktu yang lama. Bilang kiri kanannya, kamu harus sabar. Bapak Ibu yang dikasih, nah, ternyata kesabaran dan ketekunan Ayub adalah kunci sukses untuk hidupnya. Ya, di tahap pertama dia berhasil karena dia sabar dan tekun. Kemudian di tahap yang kedua dia melewati penderitaan dengan sabar dan tekun. Kemudian meraih kembali ya kejayaannya di tahap yang ketiga hidupnya. Itu karena prinsip yang sama, saudaraku, yaitu dia sabar dan tekun. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita diperlihatkan oleh Yakobus pasal 5, itu ada 2 orang kaya sebenarnya di situ ya. Yang pertama adalah orang kaya yang disebut di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Di situ saya kasih judul Mamon, tapi sebenarnya nggak ada di Alkitab, cuma kayaknya ini cocok ya digambarkan seperti Mamon yang disebut dalam kitab Injil, ya. Nah, kemudian di Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 itu juga ada satu tokoh yang kaya juga, namanya siapa, Bapak Ibu? Ayub. Nah, kita akan lihat apa bedanya orang kaya di pasal 5 ayat 1 sampai 6 kok disebut oleh Tuhan nggak baik di situ ya. Kok di negatif kalau Anda baca. Perkataan Tuhan terhadap orang-orang ini kok negatif. Kenapa, saudaraku? Nah, ini, saudaraku, bedanya bukan di kekayaannya, saudara ya. Ya, bedanya bukan di kekayaannya, tetapi bedanya adalah cara memperoleh kekayaannya yang disoroti oleh Tuhan. Yang bagian pertama itu caranya curang, yang berfoya-foya. Pertama kali nanti bisa selidiki, saudara. Tapi kita lihat Ayub, saudara, dia orang kaya juga. Dia memperoleh kekayaan dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya apa, saudara? Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Makanya, saudara, ini kuncinya. Ini kunci keberhasilan. Bapak Ibu, memang kita tidak sedang cari kekayaan, tidak. Tapi saya percaya ini kunci sukses buat kita. Kunci sukses ketika kita melayani, kunci sukses dalam berkeluarga, kunci sukses kita berkarir, kunci sukses ketika kita pendidikan, kunci sukses kita ketika menghadapi masalah. Apa, saudara? Sabar dan tekun.
Makanya saudaraku, sabar dan tekun ini begitu penting, karena ini saudaraku akan mengantar kita kepada keberhasilan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kira saya kan nggak mau kaya seperti Ayub Bunda. Memang tidak kaya juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini sesuatu yang penting buat kita saudara ya. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, kunci suksesnya adalah kesabaran dan ketekunan. Menjadi seperti Ayub. Caranya itu saudaraku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, usaha apa saja, pekerjaan apa saja, kalau dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jualan apa saja, kalau sabar dan tekun pasti berhasil. Yuk katakan sama-sama, jualan apa saja. Jualan apa saja loh. Nggak harus punya toko di mana ya, di pinggir jalan ya Pak. Nggak harus Bapak Ibu, harus di Bapak Ibu cukup di rumah aja bisa laku Bapak Ibu ya, bisa sukses, bisa berhasil. Yuk katakan sama-sama, jualan apa saja, pasti apa saja bisa laku. Bisa. Yuk katakan, bilang kiri kanannya, kamu jualan apa? Mau Bapak Ibu mau dihargai murah, mau dihargai mahal, tetap ada yang beli Bapak Ibu. Amin. Amin. Misalnya Aqua itu mau dihargai, Bapak Ibu jual dengan harga berapa ya? Normalnya berapa itu Pak? 2.000 ya? 3.000. Murah banget. Ada stok banyak. Nah, ini misalnya 3.000. Nah Bapak Ibu coba jual dengan harga 10.000. Pasti ada yang mau. Ada. Pasti ada. 15.000. Ada yang mau nggak? Ada. 20.000. Ada yang mau nggak? Tergantung Bapak Ibu kita ya. Bilang aja tadi sudah didoakan Pak Yosua ya. Tadi didoakan Pak Yosua. Itu Pak Yosua tadi berapa? 20.000 ya. Tadi udah didoakan Pak Gatot 50.000. Tapi sakit saya. Bapak Ibu pasti ada caranya Bapak Ibu. Jangan takut kalau Bapak Ibu berusaha, sabar dan tekun pasti berhasil. Amin. Di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan sama saudaraku, sabar, dan di dunia pelayanan sama saudaraku ya. Sabar dan tekun membuat hamba-hamba Tuhan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ada cerita tentang seorang penari saudara ya, seorang penari. Dia ini penarinya sudah jago saudara, acara ya, itu udah profesional banget saudara ya, dan dia mengikuti event-event yang penting, event-event yang terkenal ya, sudah internasional. Nah, suatu kali dia itu mengikuti suatu event ya yang cukup besar, dan di deretan penonton itu ternyata ada gurunya saudara ya. Gurunya juga melihat, jadi dia agak deg-degan sedikit, tapi dia bangga karena gurunya juga lihat performnya dia itu gimana gitu. Wah dia nari dengan baik saudara ya. Wah semua orang bertepuk tangan, tapi dia lihat gurunya kok seperti adem-adem saja, diem aja gitu ya, nggak seperti penonton-penonton yang lain. Wah dia diam. Nah kemudian ketika keluar saudara ya, pertunjukan selesai, orang-orang pada keluar ya, dia sempat ketemu sudah berpapasan dengan gurunya tadi. Kemudian Pak gurunya tadi berkata begini, penampilanmu malam ini kok buruk sekali katanya. Wah dia kaget saudara ya. Padahal dia sudah merasa memberi yang terbaik, tapi kok gurunya bilang penampilanmu kok buruk sekali hari ini. Tapi karena dia mau nanya mana bagian mana Pak yang buruk, mau nanya gitu, tapi sudah terhalang orang begitu banyak lupa. Jadi dia nggak bisa dapat interaksi dengan gurunya. Wah saudaraku udah malam nggak bisa tidur ya. Wah dia dikatain seperti itu ya. Kok saya performnya buruk, yang malam nggak bisa tidur. Berhari-hari dia kepikiran itu ya. Dan akhirnya apa saudaraku? Dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penari saudaraku ya. Mulai hari ini saya nggak akan jadi penari lagi. Akhirnya dia hidup normal saudaraku, seperti wanita biasa, dia hidup normal dan menjalani hidupnya dan tidak menari lagi. Nah kemudian saudaraku, suatu kali beberapa tahun kemudian ya, ketika dia
ada di supermarket ya, ketemu dengan Pak itu tadi, Pak gurunya tadi, Pak gurunya lagi, kamu kan yang pintar nari itu ya, kok kamu enggak nari lagi, kenapa? Dia lihat jadi, kemudian dia berkata begini, Pak, sejak pertemuan malam hari itu dan Bapak bilang bahwa nari saya buruk, saya mengundurkan diri dan tidak menari lagi. Kemudian Pak gurunya bilang, salah, saya sebenarnya akan bilang banyak pada malam hari, tapi karena terhalang orang banyak sehingga saya nggak bisa bilang yang banyak kepada kamu. Sebenarnya kalau orang awam itu nggak akan tahu ya, tetapi karena saya gurumu, saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Tarianmu tadi malam sudah bagus, tapi ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki, dan itu kalau orang awam nggak akan ngerti, nggak akan tahu. Hanya saya yang akan beritahu kamu bagaimana supaya lebih sempurna lagi. Oh gitu, kaget sudah dia kaget, dia terburu-buru untuk mundur, terburu-buru untuk mengundurkan diri. Padahal sebenarnya maksud gurunya itu baik, dia tegur dia supaya dia tanya mana kesalahannya, tapi dia cenderung istilah bahasa Jawanya itu apa? Dia cenderung mutung saja. Akhirnya dia nggak jadi penari. Sayang sekali, harusnya kamu sudah ada di event-event yang lebih besar lagi, yang di kelas-kelas yang lebih besar lagi. Tapi kenapa kamu mengundurkan diri? Nah Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan, kesabaran dan ketekunan ternyata diperlukan untuk kita bisa naik peringkat. Kalau hanya teguran sedikit, jangan cepat marah saudara ya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, jangan cepat tersinggung. Ojo musuhan, ojo mutungan. Bilang kiri kanan, ojo mutungan ya. Nah kenapa? Karena kita seperti itu, ternyata orang itu, guru tadi ingin meningkatkan kita. Amin Bapak Ibu. Ingin membuat kita meningkat, ingin kita meningkat saudara. Tapi karena kadang-kadang kita itu cepat putus asa saudara, nggak sabar, nggak tekun, sehingga kita kehilangan apa yang seharusnya bisa kita raih. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ajari kepada kita, yuk kita jadi pekerja yang keras saudara, bekerja dengan tekun di semua lapangan. Kita bekerja dengan tekun. Yuk katakan sama-sama, bekerja dengan tekun. 1, 2, 3. Bekerja dengan tekun. 1, 2, 3. Bekerja dengan tekun. Itu bagian yang pertama. Yuk kita kerja lagi. Next ya. Nah ini sudah, ini belum. Ini adalah kehidupan Ayub saat dipulihkan. Wah, ternyata sudah bukan karena dapat sesuatu yang langsung begitu enggak, tapi dirintis sudah dirintis lagi dengan menerapkan prinsip yang sama ya, yaitu apa? Kesabaran dan ketekunan, sehingga dia bisa jaya kembali, bisa sukses kembali. Dan makanya Bapak Ibu hari ini kita diajari, yuk ini prinsip penting buat kita supaya kita bekerja dengan keras dan mengadopsi prinsip ini untuk hidup kita dan pelayanan kita. Yuk kita akan lihat lagi, next lagi. Nah yang selanjutnya saudara, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah. Yang kedua adalah berdoa dengan tekun. Ya kita akan baca Kak di tadi lagi Kak Yakobus pasal 5 ayat apa tadi? 16 ya. 16 dia. Kita baca sama-sama. Oke, mulai dari doa orang benar ya, tapi baca semua nggak apa-apa. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lanjut lagi Kak. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang kekasih, menjadi sahabat Allah yang pertama adalah bekerja dengan tekun. Tapi di bagian yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang berdoa dengan tekun. Nah, tekun itu apa saudaraku? Ya, tekun itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus. Tadi sudah dikatakan, kesabaran itu butuh waktu. Kemudian ketekunan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, dalam hal berdoa,
juga itu sama, dilakukan terus menerus, dilakukan terus menerus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, saudara ya, misalnya saya berdoa untuk orang sakit hari ini, dan kuasa doa saya itu tidak tergantung dari doa saya pada saat itu, tidak, tetapi tergantung dari doa saya sebelumnya dan doa-doa saya setelah dari momen itu. Jadi Bapak Ibu, gak ada orang bilang doa ini sakti yang indah. Doa saya hari ini ditentukan dari konsistensi saya berdoa sebelumnya, bagaimana kehidupan doa saya setelah dari momen itu. Makanya Bapak Ibu, yang penting di tempat ini adalah bagaimana kita tekun dalam doa kita terus menerus. Berdoanya itu yang membuat doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, bukan doa sekali waktu, bukan doa yang hebat yang dilakukan sekali waktu, bukan, tapi doa yang dilakukan dengan terus menerus, konsisten di dalam hidup kita. Bertahun-tahun kita berdoa, saudaraku, untuk supaya apa, saudaraku? Supaya doa kita tetap menjadi doa yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, doa itu tidak hanya pada saat kita berdoa saja, tapi yang berkuasa itu bukan hanya saat itu saja, tapi ditopang dari doa-doa kita sebelumnya. Dan Tuhan juga lihat bagaimana kehidupan doa-doa kita setelah dari momen itu. Saya saudaraku yang terkasih, di bagian yang kedua ini kita penting untuk apa, saudaraku? Berdoa dengan apa? Tekun, ya, konsisten. Kita akan lihat ayatnya, saudara ya. Coba mulai. Elia adalah, ya, 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan saudaraku, kapan dia berdoa supaya hujan jangan turun? Kapan saudaraku? Misalnya hari ini, dia berdoa supaya hujan jangan turun. Kemudian kapan dia berdoa untuk hujan turun? Karena orang dulu trauma kalau hujan turun itu. Jadi harus hati-hati ini. Hujan turun itu wah gawat. Banjir, kami harus mengungsi. Ya, kapan hujan turun, saudaraku? Berapa tahun kemudian, saudaraku? 3,5 tahun kemudian. Bapak Ibu, hari ini dia berdoa, Tuhan hujan jangan turun. Kemudian dia jaga konsistensi doanya. Dia tetap hidup dalam doa, dia tetap hidup dalam Tuhan, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dia menjaga kualitas doanya, dia menjaga hubungannya dengan Tuhan sampai minimal 3,5 tahun kemudian. Kalau hari ini 2021, saudara ya, berarti kapan Pak? 2021, 22, 23, 24 ya, kira-kira tahun 2024 sudah dia berdoa lagi, saudara. Doanya apa, saudara? Minta supaya hujan turun. Dan apa yang terjadi setelah 3,5 tahun, saudara? Masih terjadi mujizat atau tidak? Masih terjadi mujizat. Artinya apa, saudara? Tidak ada penurunan kualitas. Amin, saudara. Kualitas doanya tetap sama. 3,5 tahun sebelumnya dia berdoa minta mujizat, dan mujizat itu datang. Dan setelah 3,5 tahun kemudian dia berdoa untuk mujizat, dan mujizat itu datang. Artinya apa, saudaraku? Artinya dia konsisten di dalam berdoa, dia tekun dalam berdoa, dan kualitas doanya tidak menurun. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang waktu membuat kita menurun, saudara. Waktu membuat kita kualitasnya menurun. Kadang-kadang kita sering mengeluh, gak seperti dulu lagi. Saya doanya gak seperti dulu lagi. Ya, kualitas kita menurun, kualitas doa kita menurun. Dulu mujizat, tapi sekarang doanya sudah biasa. Tidak lagi berdoa untuk mujizat karena mungkin sudah kuasanya menurun. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya Elia tidak jaga hidup doanya, saudara, dalam tahun-tahun dalam hidupnya, saudara, mungkin 3,5 tahun kemudian dia akan berkata kepada rakyat orang Israel, maaf untuk menurunkan hujan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Mohon hubungi Pak Pendeta yang lain.
mohon hubungi nabi yang lain karena saya sudah tidak bisa menurunkan hujan. Apakah begitu Bapak Ibu? Tidak. 3,5 tahun tetap berpuasa doanya. Amin Bapak Ibu. 3,5 tahun. Artinya dia jaga saudara. Kita nggak tahu seperti apa dia menjaga, tapi saya tahu ya, kita bisa tahu akhirnya saudara bagaimana dia tetap berdoa, tetap menjaga, tetap gunanya dan berdoa itu saudara, sehingga mujizat dapat alami dengan kuasa yang sama. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini juga untuk koreksi buat saya saudara. Apakah doa-doa saya itu masih seperti dulu waktu pertama-tama pelayanan Bapak Ibu? Dulu kalau saya doakan orang sakit, orang sakit itu tenangan loh, dalam nama Yesus, tenangan, sering terjadi mujizat saudara. Tapi sekarang saudara doakan orang sakit itu kayak Bapak Ibu, BPJS masalahnya. Jadi kayak gini, orang hari apa-apa, mana BPJS, kadang-kadang doanya seserak anjur Bapak Ibu. Kalau seananya justru tidak. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang menurun, kualitas kita menurun, ya kualitas doa kita menurun, kesungguhan kita menurun. Dulu serang duit, dijalur duit, diseret duit, mungkin nggak ada. Jadi ini satu-satunya cara hanya dengan apa Bapak Ibu? Berdoa. Ini harus terjadi. Bapak sekarang beda. Nah makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau jaga konsistensi doa kita. Amin Bapak Ibu. Jaga konsistensi doa kita supaya kita tetap ada di dalam kuasa doa dan kita tetap bisa nikmati, ya, kita tetap bisa nikmati mujizat melalui doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang kita sudah tua. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang kita sudah tua, ya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanannya, kamu belum tua. Kamu belum tua. Kamu masih semangat. Kita harus jaga semangat kita Bapak Ibu, ya. Semangat kita. Ya doanya harus sama seperti dulu. Seperti 20 tahun yang lalu saya berdoa. Demikian juga sekarang ini saya tetap berdoa. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap percaya mujizat Allah dinyatakan. 20 tahun yang lalu kekuatan saya sama dengan hari ini di dalam hal berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Next lagi Kak. Next lagi. Nah, Elia menjaga konsistensi di dalam doanya sehingga doanya itu adalah doa-doa yang berkuasa. Next lagi Kak. Nah ini sudah di dalam kitab Yakobus kita bisa lihat dari pasal 5 saja saudara, kita bisa banyak belajar tentang berdoa, ya. Kapan kita berdoa, ya? Ketika mengalami penderitaan, ya kita berdoa. Pada waktu sakit kita berdoa. Pada waktu mendoakan orang sakit kita berdoa. Pada saat melepaskan orang dari keterikatan dosa kita berdoa. Dan yang terakhir itu, ya, ketika kita membutuhkan mujizat kita juga berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, amin. Nah, saudaraku, jaga konsistensi doa kita. Saudaraku, saya pernah lihat satu tayangan di di televisi itu, orang-orang yang hidup di Alaska, ya. Di Alaska. Alaska itu bukan alas karet, tapi Alaska di kutub, ya, kutub utara, ya Pak, ya. Pernah kesana Pak? Di kutub utara sana. Jadi di sana itu kan perbedaan musimnya ekstrim, ya. Dan musim dinginnya itu panjang. Jadi mereka harus prepare, harus bersiap ketika musim panas atau menjelang musim dingin itu mereka harus mengumpulkan bahan makanan yang banyak, ya. Saya di lihat tayangan itu ada seorang pria yang disorot, ya. Hidupnya itu seperti apa untuk persiapan musim dingin. Jadi dia mulai dari mengumpulkan makanan, dia pergi ke supermarket, dia kumpulkan bahan makanan, kemudian dia harus cari ikan-ikan segar, ya, untuk disimpan, ya, di lemari pendinginnya supaya nanti pada waktu musim dingin nggak kelaparan. Kemudian juga untuk kebutuhan kalorinya dia harus berburu, ya. Dia berburu dan diperlihatkan, dia itu bawa senjata, ya, bawa kayak motor gitu, ATV, ya,
ATV, betul ya Pak? Kok motor gitu ya, dia ke hutan, ke atas gunung, ya kemudian ATV-nya mogok, kemudian dia akhirnya cuma jalan kaki ya untuk cari rusa, ya untuk berburu saja. Dia bawa senapan gitu dan ditunjukkan gimana dia mulai nembak rusa, ya kemudian dia dapat rusa itu, dia kejar, dia kuliti di situ, kemudian supaya rusa itu nggak busuk, akhirnya cepat-cepat dibawa pulang, digendong ya. Padahal rusanya cukup besar. Nah saudaraku ya, ditunjukkan sampai di rumah, kemudian dia kuliti dan sebagainya. Dia diwawancarai oleh reporternya, berkata, kapan kamu mulai melakukan seperti ini? Katanya, saya mulai lakukan ini sejak saya muda. Bapak Ibu mau tahu berapa usianya saat ini? Usianya sudah 77 tahun ya. Dan dia berkata begini, saya setiap tahun melakukan hal ini, saudara, berburu dan mengumpulkan sini dan melewati musim dingin, melewati musim dingin berikutnya, melewati musim dingin berikutnya, dan saya masih tetap kuat, saya masih tetap merasa bahwa saya ini masih muda. Hanya ketika saya bercermin aja, saya merasa bahwa saya tahu bahwa saya itu Tuhan, katanya. Tapi kalau saya nggak bercermin, saya ini semangatnya sama, semangatnya seperti saya ketika masih muda. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tayangan itu beri kesadaran buat saya, oh iya ya, kita harus jaga konsistensi hidup kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan karena usia kita menjadi lemah, jangan karena waktu dan usia saja, bahkan karena waktu saudara itu membuat kita menurun dalam segala kualitas pelayanan kita, doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, atau bahkan kita harus tetap jaga saudara ya. Hidupnya tetap konsisten, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap berapi-api, tetap beri yang terbaik buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu kasih kepada Ibu supaya kita sama-sama menikmati hidup ini dengan sukses dan gembira saudara ya, dan kita menjadi sahabatnya Tuhan. Next lagi Kak. Nah ini sudah selesai. Ya ini kesimpulannya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menjadi sahabat Allah? Yang pertama saudaraku, bekerja dengan tekun. Dan yang kedua apa saudaraku? Berdoa dengan tekun. Ternyata ada konsepnya saudara ya, yang Bapak Ibu pasti sudah tahu. Bekerja dan berdoa apa Bapak Ibu? Iya. Ya pintar sudah 100. Bekerja dan berdoa itu gambar aslinya itu, ini gambar aslinya itu tangan gini ya Bapak Ibu ya. Pernah lihat kan orang Tabela itu kan gambarnya tangan, coba cek di internet pasti gambar tangan. Tapi tangannya berotot ya, tangannya berotot, betul Pak itu, tangannya berotot. Itu untuk menunjukkan apa saudara? Worknya ya, dari sisi bekerja ya, tidak hanya berdoa saja, tetapi tangan berotot yang berdoa. Nah itu konsepnya luar biasa. Tidak hanya berdoa tapi bekerja. Tidak hanya bekerja saja, tapi kita juga mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita. Yuk, bilang kiri kanannya, berdoa dan bekerja. Orang labura. Ada presentasinya Mas, orang labura. Enggak ada ya. Orang labura. Dari kecil dulu sudah ada ya, kalau itu orang labura. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu, kita percaya kita bisa menjadi sahabat itu. Tuhan memberkati kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tak terbatas kuasa itu. Kita akan bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita akan bangkit. Terbatas.
keberhasilan dalam hidup kami ketika kami melakukan dengan tekun, dengan sabar. Berkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan-terobosan dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan, ada berkat-berkat yang dilimpahkan dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan jadi berhasil dalam nama Yesus. Usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pendidikan anak-anak kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya. Kami lakukan dengan sabar dan dengan tekun. Kami dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus untuk konsisten juga dalam hidup doa kami. Dan yang terkecuali di tempat ini, kami semua ingin tetap merasakan mujizat-Mu, ingin tetap merasakan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Doa-doa kami adalah doa-doa yang berkuasa. Kami percaya doa-doa kami adalah doa-doa yang sampai ke hadirat Allah dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur kepadamu, bersyukur untuk hari ini. Kami ingin menjadi sahabatnya Tuhan dalam pekerjaan kami maupun dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berkati gereja kami di tempat ini, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati kami semua, berkati para pengurus, berkati semua jemaat, dan kami semua hidup dalam sukacita dan berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Berkat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada pula bagian yang harus kita kerjakan, yaitu sabar dan tekun. Sebab semua akan menuai sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan apa yang kita kerjakan. Amin. Terima kasih Pak Gatot yang sudah memberkati kita malam pagi hari ini, dan sudah lama nggak ketemu Pak Yaya. Beliau sulit sekali dihubungi dan begitu sibuk. Saking pandeminya sampai nomor hilang. Terima kasih ya Pak Yaya telah memberkati pelayanan dan keluarga Pak Gatot untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu dan saya perlu perhatikan. Yang pertama, nanti sore mulai ada sekolah minggu. Ini sekolah minggu khusus, artinya khusus ada event peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jadi mohon anak-anak didukung, didorong untuk bisa mengikuti acara ibadah ini ya. Ujian dipimpin oleh Miss Grace, firman Tuhan Miss Asri. Jam 16.30, setengah 5 sore di ruang serbaguna ya. Next, hari Senin 17 Mei ada kado, kunjungan dan doa di keluarga Bapak Sukamto. Nanti soal waktu kita akan menyesuaikan sama-sama aku. Hari Selasa ibadah wanita Maria dimulai lagi setelah libur Lebaran ya. Kita akan memulai lagi ibadah-ibadah yang ada. Ujian dipimpin Ibu Sigit, firman Ibu Untung, doa syafaat Ibu Iwandita, konsumsi Ibu Abi, tempat di ruang serbaguna. Berikutnya, hari Rabu dimulai lagi kelas pemahaman Alkitab yang sudah lama kelas kita vakum. Ayo diingatkan, disiarkan lagi, kita dibekali lagi di hari Rabu tanggal 19 jam 6:30. Hari Kamis kaum senior akan bertemu. Nah, semangat kaum senior yang akan dilayani oleh ujian Ibu Asri, doa syafaat Ibu Ronald, firman Tuhan Ibu Paulus, kolektan Ibu Eni, konsumsi Ibu Paulus juga ya, jam 7:30. Kemudian ibadah yud dimulai lagi, sudah libur 1 minggu. Wah, pada galau, ayo ibadah lagi, siap. Ibadah yud hari Jumat, WL Saudari Lia, pemusik Saudari Ica, Nathan, Ian, dan Benaya, tempat di tempat ini. Hari Sabtu latihan pujian dan musik untuk ibadah raya. Waktu nanti ditentukan bersama-sama di grup WhatsApp.
Hari Minggu tanggal 23 kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya kita yang dilayani oleh worship leader Bapak Juli, singers Bapak Yeski dan Saudara Dika, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Bapak Yosua dan Ian. Asal penerima tamu Bapak dan Ibu Ristiono, LCD Seleri VB. Ya, sudah? Kita mungkin berdiri bersama-sama yuk. Bapak Ibu, kita akhiri dengan syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Mungkin kau datang dengan kelemahan-kelemahan dan mulai putus harapan, mulai malas, mulai ngelokro, mulai loyo. Tetapi pagi hari ini Tuhan semangatkan lagi kita dengan firman-Nya. Ayo sabar apapun persoalan kita. Mari bertekun melakukan apa yang sudah menjadi bagian kita dengan konsisten setia dalam doa-doa kita. Mari kita percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Karena doa menjadi kekuatan kita dan Tuhan akan jawab melalui doa-doa kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu. Yes, Tuhan.
Sebab semuanya indah hanya pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kami. Kami bersyukur di pagi hari ini bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau masih memperdengarkan firman-Mu bagi kami yang terus menguatkan dan menguatkan kami, meluruskan sikap hidup kami, cara berpikir kami, supaya kami terus-menerus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dan berpisah. Kami rindukan tangan Tuhan yang kuat memegang hidup kami, supaya kami tidak jatuh dalam segala pencobaan. Tetapi kami kuat menghadapi halangan, rintangan, persoalan apapun, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari tengadahkan tangan-Mu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan yang memberkati engkau pagi hari ini. Yes, Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dengan membawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati engkau pribadi-pribadi dan pergumulan-pergumulanmu, memberkati pekerjaanmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, yang studi diberkati Tuhan, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, istri-istri diberkati Tuhan, suami-suami diberkati Tuhan, semuanya dengan takut akan Tuhan. Apapun yang kau usahakan, engkau rancangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dibuat menjadi berhasil di dalam nama Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata,